Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Energi Baru Terbarukan, yakni Desain Sistem Hybrid di mana menggabungkan PLTS, PLTB, dan baterai menggunakan aplikasi Homer untuk mengujinya. Mungkin bisa di next. Anggota kelompok 3 yakni beranggotakan saya sendiri, Rafindra Sefal Farizi Rahman dengan NIM 2024-15064. Berikutnya ada rekan saya, Ida Ayu Princess Angelica dengan NIM 2024-15028. Lalu berikutnya ada Muhammad Dani Ganesa dengan NIM 2024-15046. Lalu ada Neza Yosita 2024-15077. Lalu ada Salma Rehan Anglista dengan NIM 2024-15095. Mungkin bisa di next. Jadi di sini selanjutnya ada latar belakang. Untuk latar belakang itu sendiri yaitu kebutuhan energi listrik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan kemajuan teknologi. Di sisi lain, penggunaan sumber energi fosil masih mendominasi pembangkitan listrik, sehingga menimbulkan keterbatasan cadangan energi serta peningkatan emisi karbon. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, khususnya energi surya dan energi angin. Namun, kedua sumber energi tersebut memiliki karakteristik yang bergantung pada kondisi cuaca, sehingga diperlukan sistem hybrid yang mengombinasikan PLTS, PLTB, dan baterai agar pasokan energi listrik menjadi lebih andal. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk merancang sistem hybrid PLTS, PLTB, dan baterai menggunakan perangkat lunak Homer, memperoleh konfigurasi sistem yang optimal, serta menganalisis energi yang dihasilkan, efisiensi sistem, dan performa sistem hybrid berdasarkan hasil simulasi. Untuk rumusan masalah penelitian ini sendiri, yaitu penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem hybrid PLTS, PLTB, dan baterai menggunakan Homer Pro. Lalu yang kedua, bagaimana hasil konfigurasi sistem yang optimal. Lalu yang terakhir, bagaimana hasil analisis energi, efisiensi, dan performa sistem hybrid. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk lokasi studi yang kita pilih, yaitu di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, karena memiliki potensi energi surya dan angin yang cukup besar. Didukung dengan intensitas penyinaran matahari yang tinggi, kondisi wilayah pesisir yang berpotensi menghasilkan energi angin, serta ketersediaan data meteorologi seperti radiasi matahari, kecepatan angin, suhu udara, dan juga kondisi cuaca yang dibutuhkan dalam proses perancangan dan simulasi pada sistem hybrid menggunakan Homer Pro. Selanjutnya kita masuk pada data sumber, di mana di sini ada data potensi energi yang meliputi data radiasi matahari dan juga kecepatan angin yang diperoleh dari Dinas ESDM Provinsi Lampung sebagai dasar analisis potensi energi baru terbarukan. Selanjutnya ada data lokasi penelitian, yaitu di mana wilayah pesisir barat Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat, yang dipilih berdasarkan peta potensi energi surya dan energi angin. Lalu data yang terakhir yaitu data spesifikasi komponen, yaitu meliputi panel surya, turbin angin, baterai litium ion, dan juga konverter yang digunakan sebagai parameter simulasi pada Homer Pro untuk memperoleh konfigurasi sistem hybrid yang optimal. Selanjutnya, ada pada metode perhitungan, di mana ada perhitungan kebutuhan energi beban, yaitu kita menghitung total energi listrik yang dibutuhkan berdasarkan daya pada setiap beban dan lama waktu penggunaannya. Lalu ada juga perhitungan energi PLTB, yaitu kita menghitung energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin sesuai potensi kecepatan angin dan jumlah turbin yang kita gunakan. Lalu ada juga perhitungan kapasitas PLTS, yaitu meliputi
Penentuan kapasitas panel surya dan juga jumlah panel yang kita perlukan berdasarkan kebutuhan energi serta nilai peak sun hour dan juga efisiensi sistem. Lalu perhitungan berikutnya adalah perhitungan kapasitas baterai, di mana meliputi penentuan kapasitas penyimpanan energi dan jumlah baterai agar nantinya mampu menyuplai beban saat produksi energi menurun. Lalu ada perhitungan kapasitas inverter, yaitu untuk menentukan kapasitas inverter yang sesuai dengan total kebutuhan daya beban. Dan yang terakhir yaitu analisis keseimbangan energi dan efisiensi sistem, yaitu di mana kita membandingkan energi yang dihasilkan dengan energi yang akan digunakan untuk mengetahui kinerja sistem hybrid secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, izin masuk. Pada perhitungan energi dan efisiensi sistem, di sini kita menghitung kebutuhan energi pada beban, yaitu pada rumusnya E lot sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, dari P sampai I dikali dengan T kali I. Di sini keterangannya itu, E lot itu adalah energi beban harian atau work hour per hari. Terus PI itu adalah daya beban PI dengan simbol watt. Terus TI itu lama penggunaan beban. Terus ada perhitungan juga pada energi pada PLTS. Pada rumusnya itu EPV sama dengan PPV dikali HPSH dikali dengan PR. Di sini keterangannya itu adalah EPV sama dengan energi PLTS kWh per hari. Terus PPV sama dengan kapasitas PLTS per kW. Terus HPSH adalah peak sun hour dengan satuan jam. Terus ada PR, performance ratio dari 0,75 sampai dengan 0,90. Terus ada rumus energi daya pada PLTB, yaitu rumusnya itu daya turbin angin diperoleh dari kali densitas udara dikali luas sapuan rotor dikali kecepatan angin pangkat 3 dikali koefisien daya lalu dikali efisiensi generator, yaitu rumusnya itu P sama dengan setengah dikali rho dikali A dikali P pangkat 3 dikali T sub P dikali eta. Keterangannya, P itu adalah densitas udara di mana 1,225 per meter kubik. Terus ada A luas sapuan motor meter kuadrat. Terus kecepatan V sama dengan kecepatan angin meter per second. Terus ada CP koefisien daya turbin. Terus ada eta efisiensi generator. Terus pada perhitungan ketiga kita itu menghitung efisiensi sistem, yaitu eta sama dengan E out per E in kali 100%. Jadi di rumus ini kita itu menghitung energi keluar dan energi yang masuk dikali dengan 100%. Baiklah, boleh dilanjut. Berikutnya ada spesifikasi yang kita bawakan pada aplikasi Homer, di mana kita akan melihat single line diagram yang digunakan. Yakni kita akan melihat bahwa energi atau bebannya akan disuplai oleh PLTB, PV, dan juga baterai, di mana nantinya akan ada bantuan dari konverter untuk apabila ada mengubah dari DC ke AC dan juga lainnya sehingga bisa disimpan ke baterai. Berdasarkan diagram skematik ini, kita akan melihat sistem hybrid terdiri dari PLTS 20 kW, lalu ada PLTB 4 unit dengan total kapasitas 9 kW, lalu ada baterai lithium ion 10 kWh dan konverter 20 kW untuk melayani beban sebesar 165,44 kW per hari. Dengan daya puncak 16,12 kW, energi yang dihasilkan PLTS disalurkan melalui jalur DC. Lalu
Sedangkan energi dari PLTB bisa disalurkan dari jalur AC. Kedua sisi ini tersebut dihubungkan oleh konverter dengan efisiensi inverter dan rectifier sebesar 95%, sehingga proses konversi energi berlangsung secara efisien. Selain itu, baterai berfungsi untuk menyimpan kelebihan energi dan menyuplai daya saat produksi dari PLTS maupun PLTB menurun. Dengan konfigurasi ini, sistem mampu meningkatkan keandalan suplai listrik, menjaga kontinuitas pelayanan beban, serta mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan secara berkelanjutan. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, untuk analisis performa berdasarkan hasil simulasi Homer Pro, sistem hybrid PLTS, PLTB, dan baterai menghasilkan energi sebesar 131.511 kWh per tahun. Dengan PLTS sebagai sumber utama sebesar 86% dan PLTB sebesar 14%. Energi yang dihasilkan mampu memenuhi seluruh kebutuhan beban sebesar 60.386 kWh per tahun tanpa kekurangan daya, sehingga sistem memiliki tingkat keandalan yang sangat baik. Selain itu, nilai renewable fraction sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh energi berasal dari sumber terbarukan. Namun, terdapat excess electricity sebesar 50,3% yang menandakan kapasitas pembangkit masih dapat dioptimalkan melalui penyesuaian kapasitas pembangkit, peningkatan penyimpanan energi, atau pemanfaatan energi berlebih untuk kebutuhan lainnya. Next. Boleh di next. Lika, tolong di next dong. Baik, sebentar ya. Oke, untuk kelebihan pada sistem ini, yang pertama menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan, yang kedua mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang ketiga pasokan energi lebih stabil, yang keempat cocok untuk daerah terpencil, dan yang terakhir emisi karbonnya sangat rendah. Untuk kekurangannya, yang pertama investasi awal relatif tinggi, lalu membutuhkan area pemasangan yang cukup luas, yang ketiga kinerja dipengaruhi kondisi cuaca, dan yang terakhir baterai memerlukan biaya yang cukup tinggi. Next. Oke, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan analisis, sistem hybrid yang menggabungkan PLTS, PLTB, dan baterai mampu menyediakan pasokan energi listrik yang andal, efisien, dan ramah lingkungan. Pemanfaatan energi surya dan angin yang saling melengkapi serta dukungan baterai sebagai media penyimpanan dapat meningkatkan kontinuitas pasokan listrik. Dengan demikian, sistem ini memiliki potensi yang baik untuk diterapkan sebagai solusi energi berkelanjutan, khususnya di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik utama. Mungkin bisa dilanjut, Rafin. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam kami menyampaikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berikut ini adalah laporan yang telah kami kerjakan, di mana akan tertera pada file PDF yang akan kami kirim di Teams. Dari abstrak, lalu ada pendahuluan,
ada metodologi, ada perancangan sistem, dan juga hasil serta kesimpulan. Sehingga semua bisa tertuang pada laporan ini dan juga telah kami sampaikan pada PowerPoint yang tadi kita jelaskan, dan juga referensi akan kita cantumkan pada laporan. Sekian, terima kasih.